Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Zaid Ibn Al-Habib Muhsin bin Salim bin Muhammad Al-Attas Pamanda yang dimuliakan oleh Allah, semoga sehat, panjang umur, diberikan oleh Allah keturunan anak-anak yang saleh. Begitu pula sahibul majlis Al-Habib Ja'far bin Abdullah bin Zain Al-Hadi, majlis Al-Ilmu dan Ratib, juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, diberikan manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita penceramah kita tadi Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, pimpinan pondok pesantren Nurul Fajri di Jakarta. Terkenal pesantren beliau, insyaallah ada yang mau masuk pesantren, mudah-mudahan bisa berhubungan dengan Habib Abdurrahman. Ada di tengah kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf, Habib Hasan bin Umar Al-Attas, misanan semua ini, misanan sama ipar. Alhamdulillah, saya sama Habib Ja'far misanan juga, dari ibu dari bapak, double, masya Allah. Alhamdulillah, guru saya yang almarhum, saya kecil belajar dikit-dikit sama beliau, Habib Muhsin, saudara nenek saya. Habib Muhsin ini tiap minggu 2 kali 3 kali ke rumah ibu nenek sama Habib Zaid juga. Hababah Nur namanya. Hababah Nur kakaknya beliau, nenek saya langsung, ibunya Habib Bagir. Beliau gurunya Habib Alwi. Habib Alwi Bekasi itu paling banyak belajar sama Habib Muhsin. Guru nggak ada yang tahu, di belakang layar kalau gitu. Habib Alwi Bekasi, bola kapal. Habib Alwi bin Abdullah bin Salim itu murid langsung beliau, banyak sekali menimba ilmu. Beliau dari keluaran Jamiat Khair. Habib Muhsin ini yang kita bikin haul, dia mengalami para habaib di Jamiat Khair yang saya tahu, Habib Ahmad bin Abdullah, Habib Dia Syahab, itu semuanya, Habib Syekhan bin Yahya Al-Gadri, dan terus ulama-ulama di zaman tersebut yang alumni Jamiat Khair itu ulama-ulama semua, walaupun berpencar ke daerah-daerah, Rumah Abang, ke Cibarusa. Jadi waktu itu sekolahan yang bagus Jamiat Khair, ya. Sampai ke Palembang, sampai kemana-mana berpencar menjadi ulama-ulama. Di antaranya masjid saya ini Habib Muhsin bin Salim, orangnya alim tapi khumul, orangnya tidak mau tampil. Kalau di rumah masjid saya bacanya Nashah Diniyah. Kata lagi kitab yang sering dia baca, saya masih kecil umur 11-an 12-an, Nuzhatul Majalis, itu kitabnya dia. Ada nama kitab Nuzhatul Majalis, kalau cari ada di rumah saya. Beliau tuh paling demen itu kitab, dan dari masjid saya dia baca. Nah, ini ulama-ulama dari masa muda belajar. Tadi seperti anak kita, siapa namanya? Hadi berkata itu ilmu. Dari muda beliau dari jauh datangnya untuk ke mana? Ke kota Tenabang belajar. Mungkin dari kereta ke kereta atau dari sepeda ke sepeda. Mungkin nginep dulu di rumah saudara, dia belajar lagi ke Jamiat Khair. Masya Allah, orang dahulu kesian ya, mereka nggak menjadi orang besar pasti dahulunya capek dulu. Dahulunya menimba ilmu siang malam, jauh, berguru, bermacam-macam guru, berulama, hadir sana, hadir sini, sehingga dulu saya ingat nggak ada ulama muda dulu. Ada nggak dulu ulama muda? Nggak ada sama sekali. Ulama udah tua baru jadi ulama.
Alhamdulillah itu. Ya, kita datang, angkatan demi angkatan sudah pada meninggal. Ya Allah. Yang tua-tua membawa ilmunya, membawa karangannya, membawa pidatonya, membawa hayat dan hadis-hadisnya. Tinggal kita sekarang. Kalau kita nggak mau berilmu, nggak mau menimba ilmu seperti ulama-ulama, guru-guru kita, masukkan anak kita pesantren, belajar Quran, belajar hadis, belajar berpidato. Begitu juga nanti dapat akhlak, dapat adab. Yang laki terutama yang perempuan pesantrenin juga. Perempuan banyakin anak-anak kita di pesantren. Kenapa? Nanti kita dapat syafaat, ibu sama bapak dapat syafaat dari anak. Dapat syafaat kalau kita ajarin bismillahirrahmanirrahim saja, bapaknya, ibunya diringankan di dalam siksa kubur. Apalagi satu surah, apalagi Quran yang hafal. Yang baik perempuan solehah nanti membanggakan diri kakeknya, membanggakan orang tuanya. Ini sekarang Habib Muhsin girang sekali. Cucunya langsung, sebelumnya dari Habib Z, anak-anak Habib Z semua ulama. Ada Habib Muhsin, ada Habib Hamid, ya, dan lain-lainnya. Ini Allah memberikan keturunan yang tadi disebut waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tua sudah meninggal, ya. Kita sebut-sebut, tapi kita mesti cari ilmu seperti apa yang mereka punyai, yang mereka dapetin ilmunya. Kita selusuri, kita pelajari dari pesantren, dari guru, dari majelis ilmu. Datengin anak-anak kita ajarkan mahabbah Quran. Addibu auladakum ala hubbi thalathi khisal. Rasulullah berkata, kasih adab anak kita supaya cinta kepada 3 perkara. Hubbil Quran, hubbi nabiyyikum, wa hubbi ahli baitihi. Kenalkan anak-anak kita supaya cinta kepada Quran, karena Quran adalah lughah ahli jannah, lughah al-barzakh, al-qabr. Dan Nabi kita adalah lughahnya Al-Quran fasih. Kita belajar bahasa Arab betul-betul, ya. Ta'allamul Arabiyyah wa'allimuhan nas. Ini kalimat dari beliau. Saya masih kecil belajar sama beliau bahasa Arab aja, karena orang-orang Jamiat Khair itu belajar nggak boleh bahasa Indonesia, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia di Jamiat Khair, mesti bahasa Arab. Masya Allah. Jadi dari kecil udah diajak bahasa Arab, sehingga fasih, sehingga bacaannya, tajwidnya, makhraj hurufnya orang-orang dahulu pinter, alim, fasih, hafal, ya. Peninggalan-peninggalannya, karangannya, tulisan-tulisannya, syair-syairnya, makalah-makalahnya, itu menjadi ilmu buat kita. Nasihatnya, pesan-pesannya, ya, petuahnya, ini semua kita udah kehilangan orang tua. Sekarang masih banyak ulama-ulama. Kita harus betul-betul lanjutin. Bagaimana nanti penerus angkatan kita yang 5 tahun lagi, yang 10 tahun lagi, zaman globalisasi, zaman milenium. Kalau kita tidak siap-siap dari sekarang, keturunan kita, anak kita calonkan, kita kaderkan, ya, untuk mereka menjadi da'i ilallah. Gembira sekali anak Habib Hasan tadi. Kita contohin, ntar keluar dari adik-adiknya, keluar dari yang kanan, dari yang kiri, semuanya ulama. Amin ya rabbal. Kita juga ibu-ibu, karena ibu adalah madrasatul ula. Ibu-ibu adalah madrasah pertama buat anak-anak. Ibunya pakai jilbab, anaknya pakai jilbab. Ibunya pegang mukena, anaknya nanti pegang pakai baju mukena. Ibunya pegang tasbih, anaknya ikut pakai tasbih. Lawanannya buruk, kalau ibunya pakai baju terbuka, anaknya baju terbuka. Ibunya nggak sembahyang, anaknya nggak sembahyang. Ibunya hadir tempat-tempat yang buruk, anaknya diajak tempat yang buruk. Jangan. Contohkan ibu madrasah pertama, supaya anak itu nanti ngikuti ibunya. Kita nih Abah Bahnur, ya, Abah Bahnur tuh bibinya Habib
Z ya. Nggak pernah keluar rumah, tanya deh, nggak pernah keluar rumah, taat sama suami. Orang dulu begitu semua, kebanyakan pada nggak banyak keluar rumah ya, di rumah aja pegangnya tasbih, mau kena sejadah, ngelayanin suami, masak ke tamu, udah jarang banget keluar. Datang adik-adiknya Syarifah Maryam Yong, datang Ami Mohsin tiap minggu, tiap Senin, tiap Kamis, tiap itu bolak-balik terus silaturahim ya. Nah ini berkah-berkah dengan silaturahim, dengan mengaji ilmu, dan ibundanya mendidik anak-anaknya. Dia fokuskan, saya pengen anak saya jadi orang alim, begitu terus. Saya pengen cucu saya jadi orang alim, pengen keturunan saya anak-anak yang soleh solehat. Tuh pasang niat. Kita kalau hadir gini nih, dulu kita masih kecil di Kuitang, umur 10 bawah gitu, kalau Habib Ali lagi pidato, kita pengen, ya Allah kapan kita jadi orang alim. Subhanallah, itu di benah kita dari kecil. Datang ulama-ulama dari luar negeri, dari Hadromo, dari, ya Allah ulama-ulama besar, kapan kita jadi ulama. Sekarang udah 60 tahun baru dapat, udah 60 tahun baru terbukti. Itu apa? Itu doa, minta sama Allah, baca qasidah, baca wirid, baca ratib, baca amalan-amalan, baca selawat, burdah, baca dalail, baca asmaul husna. Itu ibu-ibu, nanti doanya diterima. Kapan? Biarin Allah yang nentuin. Nanti keluar dari tulang sulbi kita, dari kakek kita yang soleh. Wa kana abuhuma soleha, karena bapak dan ibunya orang yang soleh dan soleha. Keluar anak-anak yang berbakti, yang membanggakan Rasulullah. Kan ada inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Rasulullah katanya akan membanggakan kepada umat-umat yang sebelumnya, umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, apalagi keluarganya Nabi Muhammad. Kalau jadi umatnya saja dibangga ya, apalagi keluarganya yang tampil menjadi ulama-ulama besar, menjadi ulama-ulama yang istiqomah, yang betul-betul menjalankan syariatnya, membawa sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencetak dan kader-kader. Terus kita girang saudara kita menjaya dalam agama, kita dukung, kita maju, kita tampilkan, terus kita berikan support, kita berikan ilmu tambahan, kita kasih saran-saran yang bagus. Itu orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang betul-betul bangga kepada sesama muslim, sesama mukmin di dalam dakwahnya Rasulullah. Mencari apa? Mencari mimma yasur galba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang membanggakan, yang menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangga ini. Rasulullah girang kepada kita ibu-ibu terutama. Rasulullah senang, ya Allah, di dalam kuburnya Rasulullah bergembira. Idza ra'aytumu khairan hamadullah taala. Kalau engkau melihat umatku dalam keadaan baik, aku bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umatnya salihah. Dia lihat cucunya pakai jilbab, dia lihat cucunya syarifahnya ngaji, syarifahnya belajar, masya Allah. Murid-muridnya banyak, ajak orang kenal wudu, kenal sholat. Dulu hanya itu doang. Jidah saya belajarnya sampai kitab tauhid sifat 20 Irsyadul Anam. Orang nggak ada yang baca sekarang huruf bahasa Arab Melayu. Itu ngajarin kitab-kitab Maslakul Akhyar, Maslakul Qorib, ya, perhiasan, ya. Begitu juga daripada kitab-kitab fikihnya, Safinatun Najah. Orang dulu perempuan ngajar. Nah, ibu-ibu sekarang buka pengajian di rumah. Buka apa-apa yang bisa, cari, ajak anak-anak kecil. Ajaknya dengan apa? Dengan praktek bacaan sholat, praktek bacaan daripada wudhu, doa-doanya, prakteknya gimana, nah, pakaiannya, terutama anak-anak kecil kita. Dari kecil sudah dipupuk pakaian-pakaian Islam, warna Islam. Oh, Rasulullah gembira banget. Allah sehingga gembira kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis qudsi, aku sebelumnya datang Muhammad, aku enggak disembah sama makhluk.
makhluk menyembah berhala, makhluk-makhluk menyembah patung-patung, menyembah manusia, menyembah binatang. Tatkala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya makhluk beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Itu gembiranya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mau menggembirakan Rasulullah, menggembirakan Allah Subhanahu. Ajak, kenalkan kepada Rasulullah bagaimana Nabi kita Muhammad membawa agama ini yang betul-betul ke kampung-kampung, ke desa-desa. Nabi sama kayak kita. Nabi pergi ke Asfan, Nabi pergi ke Qura', Nabi pergi ke Dhatul Riqa', jauh-jauh Nabi dakwahnya ya, dalam keadaan membawa sirah, membawa apa? Membawa risalah, membawa Al-Quran, membawa kemana-mana Nabi, sehingga dia doa, ya Allah, minta kepada Allah semua umatku nanti di akhir zaman setiap rumah diketuk masuk agama Islam ke rumah-rumah mereka. Alhamdulillah. Nggak kita sangka ini rumah abang kita, bapak saya, abah saya lahir di sini. Abah saya lahir di Lemah Abang. Tanya Habib Zaid, sama lahirnya di sini abah saya di Lemah Abang. Ya, umi saya di Cibarusah. Kok bisa jadi anak-anaknya di Jakarta? Itu tulisan Allah Subhanahu. Begitu juga kita, kalau kita berdakwah, lihat sudah jalan Allah Subhanahu, di mana Allah tempatkan itu yang terbaik, di mana Allah atur itu aturan Allah, kehendak Allah ya. Begitu dengan jiwa mulia, jiwa besar ya. Walaupun hanya bapak dan ibu biasa, kehidupannya rumah tangga yang sederhana, nggak kaya kita, nggak punya harta, nggak punya apa-apaan dahulu, makannya tahu tauco ya, aman. Ya Allah, kalau ada deng-deng bagus, tapi jiwa ilmunya besar, jiwa ilmunya besar, jiwa dakwahnya kuat, jiwa untuk menggembirakan Nabi itu dari qasidah-qasidah, dari bacaan-bacaan, ratib-ratib, atas haddad, al-aidarus, diajarin semuanya ratib-ratib supaya mengerti ada. Begitu juga salawat, dalail, salawat burdah, hadrah-hadrah. Jadi hidup kita wacana, sarana banyak sekali untuk ibu-ibu untuk berdakwah, bapak-bapak apalagi sekarang udah tahu maulid ada berapa macam maulid ya kan. Ada maulid Saraful Anam dulu masih kecil, dulu maulid Barzanji, ada lagi maulid Dibai, ada lagi maulid saya Al-Azab yang kakek saya dapat ijazah langsung dari Syekh Umar bin Umar Al-Azab dari Madinah, Habib Ali Kuitang. Begitu juga maulid yang terakhir Diaul lah, macam lagi ada maulid Simtud Duror, masya Allah. Kita dulu satu maulid nggak ada lagi, bibak doang kemana-mana. Sekarang masya Allah, alhamdulillah pesantren dibuka, pesantren yang tertua misalnya di Malang, pesantren Darul Hadis dari zaman kita, dari amik saya Habib Alwi, keluaran pesantren Malang. Habib Alwi Pamanda, di sananya Habib Zaid, keluaran Malang. Itu dari umur 6 tahun udah dilempar ke pesantren. Anak sekarang di umur tahun nangis ibunya, bukan anak yang nangis, ibunya yang nangis, nggak mau dibuang ke pesantren. Wah, masa anak umur 6 tahun di pesantren, kan tega banget. Itu abah saya 6 tahun ke Hadramut, ya Allah, bagaimana itu 6 tahun masih pakai anting-antingan zaman dulu ke Hadramut, tapi pulangnya jadi, pulangnya berhasil, pulangnya berilmu. Begitu, nggak ada yang sia-sia. Kalau menuntut ilmu pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala masa depannya jaya, masa depannya berhasil, masa depannya dia menjadi orang yang soleh, orang yang berbakti kepada orang tua, yang orangnya silaturahim, orangnya berakhlak, beradab, semuanya dari ilmu. Ibu-ibu begitu, anak-anaknya nanti beda, dikasih ilmu, dikasih dunia. Pilih contoh anak-anak kita nanti, kita lihat, oh lain ya anak, dikasih adab. Pulang dari pesantrennya, dari pesantren Habib Abdurrahman, cucu saya duduknya rapi, duduknya rapi, pagi selaman. Kenapa di pesantrenin di Habib Abdurrahman? Kenapa itu anak berubah, adab, akhlak, duduknya lain, cara keluar masuknya salam, ya, cium tangan, sembahyang berjamaah mau, pakai kain mau. Coba kalau anak-anak kita sekarang udah pakai sendal,
lempar aja, ini begini itu. Karena apa? Nggak dididik. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah aja dididik dengan Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Ya, Rasulullah diajar didiknya didikan Al-Quran. Semoga ini majlis berkah, majlis ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, majlis ratib, majlis maulid, mi'raj, begitu juga hall masjid saya Al-Habib Muhsin Ibn Habib Salim bin Muhammad Al-Attas. Abahnya kuburannya di Kebon Baru, Habib Salim bin Muhammad Al-Attas ya. Di Kebon Baru dulu kakek saya tinggal di situ, Mabah Nur, dan Masjid Salim lagi singgah di situ dan meninggal di Kebon Baru, dimakamkan di Kebon Baru. Abahnya Habib Muhsin bin Salim. Yang mau tahu ntar di sana sudah tahu semua. Mudah-mudahan karena beliau orang soleh, wa kana abuhuma solehan, dapat zuriyahnya yang soleh, yang mendoakan dia, yang membanggakan dia. Gembira sekarang lihat Habib Ja'far dengan dakwahnya, dengan majlisnya jadi, dengan megah ya, majlis taklimnya, begitu juga cara dia berdakwah, mengajar di sana sini, itu memberikan keberkahan kepada umat seperti hujan di tempat yang subur, nanti tumbuh pohon-pohonan, buah-buahan, bunga-bungaan, hasilnya adalah yang menyenangkan kita. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini menambah kembali syiar agama Islam, kuatkan hati kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, didik anak-anak kita salat berjamaah di rumah ya, anak-anak pakaiannya dijaga, masukkan ke pesantren-pesantren, anak-anak laki hadir ke majlis-majlis ilmu, dekat dengan ulama, dekat dengan majlis-majlis ratib, majlis ilmu, majlis selawat, di mana-mana ada kita hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihat, dan diberikan oleh Allah nanti ampunan dan rahmat menjelang bulan Sya'ban, menjelang bulan Ramadan, diberikan sehat wal afiat. Kita doakan Habib Zaid diberikan kesehatan, Habib Ja'far dan para habaib yang lain di bulan-bulan ini, bulan-bulan silaturahim, bulan haul, bulan kita ziarah kubur, bulan kita memaafkan. Ini bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban 4 hari lagi. Siap-siap hati kita menyongsong menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita sudah diharamkan badan kita daripada api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang sudah gembira mau masuk bulan Ramadan, dia datang gembira, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul qiyam, marhaban ya syahrul Quran. Kita datang bulan puasa, kita gembira, kita bikin apa? Bikin segala sesuatu schedule kita untuk sembahyang, mau hatam Quran, mau sembahyang qabliyah ba'diyah, puasa dijaga, dirapikan. Begitu juga dia banyak malam dia sembahyang dengan sahurnya, dia qiyamul lail, salat tarawih, jangan absen, puasa jangan kalah. Nah, insyaallah dapat malam Lailatul Qadar. Panjang umur dalam taatillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.